Halo teman-teman semua, di sini kita akan membahas pengertian dan fungsi kode etik. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari etika. Menurut Siddhartha pada 2015, istilah etik berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti karakter atau watak kesusilaan dari adat. Etika sendiri adalah ide-ide yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang menilai apakah tindakan tertentu itu benar atau salah di masyarakat. Etika juga memberikan batasan yang mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain di dalam komunitas mereka. Etika juga kemudian diterapkan dalam bentuk aturan atau kode etik yang ditulis secara sistematis berdasarkan nilai moral yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat untuk menilai segala macam tindakan yang menyimpang dari kode etik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari kode etik. Kode etik adalah kumpulan aturan yang ditulis secara sistematis yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat dan di kalangan ahli profesional. Jika diperlukan, kode etik dapat digunakan sebagai alat untuk memberi peringatan terhadap berbagai tindakan yang dianggap menyimpang dari kode etik itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kode etik profesi. Tahukah kamu bahwa profesi adalah suatu hal yang harus dibarengi dengan keahlian dan juga etika? Nah, berbicara tentang profesi, istilah kode etik mengacu pada aturan atau peraturan yang menetapkan standar untuk kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja dalam suatu pekerjaan. Nilai profesional suatu pekerjaan digambarkan dalam kode etik yang menjadi standar perilaku bagi anggota pekerjaan tersebut. Keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat adalah nilai profesional yang paling penting. Menurut Dr. Cicih Sutarsih pada 2009, kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi dan merupakan pengembangan dari standar yang telah ditetapkan dalam etika profesi. Kode ini menegaskan apa yang harus diketahui menjadi lebih jelas dan apa yang harus ditegakkan menjadi lebih tegas. Hal ini terjadi meskipun standar tersebut sudah ada dalam etika profesi. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi kode etik. Ada 3 komponen utama yang menjadi fungsi kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi mengenai prinsip profesionalitas. Yang kedua, kode etik profesi dapat membantu masyarakat dalam mengontrol profesi mereka. Yang ketiga, kode etik profesi melarang campur tangan pihak eksternal dalam organisasi profesi. Pada pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang kode etik bimbingan dan konseling. Kode etik bimbingan dan konseling adalah aturan yang harus diikuti oleh siapa saja yang ingin bekerja di bidang bimbingan dan konseling untuk kebaikan. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia adalah kerangka aturan, sistem nilai dan moral yang mengatur apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap pemangku profesi layanan bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugas profesi mereka dan dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh budaya Indonesia. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia atau ABKIN adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, ditegakkan, diamalkan, dan diamankan oleh setiap anggota organisasi. Kode etik ini berfungsi sebagai rujukan bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli.